Eh, Selamat datang Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Suci yang telah menyediakan tempat dan hidangan. Terima kasih juga atas rawuh ibu-ibu semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin. Ya Bu. Jadi sebelum kita mulai acara pertemuan kelompok kita bermain dulu ya Bu ya. Iya Bu. Biar lebih semangat ya. Iya Bu. Oke, jadi nanti kita bermain belajar jadi orang Jepang. Ibu tahu nggak orang Jepang gimana? Nggak tahu Bu. Nah, orang Jepang itu biasanya kan sambil menduduk sambil bilang hai. Nah, seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi nanti kita berdiri, kita berhitung dulu. Iya Bu. Ya, berhitung mulai dari angka 1 sampai selanjutnya. Ya, seperti itu. Iya Bu. Kemudian nanti kalau saya sebut misalkan 2, yang nomor 2 berarti bilang hai sama menunduk. Iya Bu. Ya, Baik, ayo Bu. berdiri dulu yuk. Oke, coba Bu Suci dulu berhitung. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oh, banyak sekali. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang 2, berarti yang tadi bilang angka 2 langsung hai, gitu ya? Iya Bu. Oke. 0. Hehehe, nggak ada yang kan 0 ya? Nggak ada Bu. 2. Hai. 1. Hai. 1. Hai. Bisa sih gini-gini terus ya. Oke, jadi lebih semangat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, kita lanjut lagi yuk. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Biar lebih semangat saja ya Bu ya, biar nggak ngantuk ya. Iya Bu, betul. Oke, kita lanjut untuk acara pertemuan kelompok kali ini. Kita akan membahas tentang apa Bu? Lupa. Perlindungan anak Bu. Tentang perlindungan anak. Sesi 12 kali ini tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Untuk kali ini kita akan belajar tentang langkah ke-7 ya Bu ya, tentang cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Tadi atau kemarin kan sudah dibahas tentang mencegah ya, cara-cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Oke, sekarang kira-kira dari ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang anaknya belum mempunyai akte kelahiran? Saya Bu. Kenapa Bu Rizka? Kok anaknya belum? Umur berapa anaknya? Setahun Bu. Sudah setahun, belum punya akte kelahiran. Belum Bu. Kenapa kok nggak diurus akte kelahirannya? Nggak sempat Bu. Nggak sempet. Ada lagi Bu yang belum ngurus akte? Saya masih ngurus Bu, tapi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Padahal kayaknya Bu Suci itu anaknya udah masuk sekolah loh ya. Iya. Terus kemarin gimana? Kan ada persyaratan akte ya. Iya. Makanya Bu, ada masalah dengan KTP suami saya. oh, ada masalah dengan KTP suami. Jadi Bu, kalau misalkan seperti itu kayak Bu Rizka, anaknya padahal sudah 1 tahun loh ya. Iya. Biasanya itu kan kalau anak kita masuk TK atau masuk SD itu kan ada persyaratan akte nggak Bu? Ada Bu. Nah, mumpung ini masih ada waktu, jadi segera diurus Baik Bu. akte. Jadi nanti jangan sampai kejadian kayak Bu Suci misalkan mau ngurus akte ternyata identitas suaminya bermasalah. Padahal untuk mengurus akte itu memang syaratnya harus ada KTP sama kakak orang tua. Jadi identitas itu penting ya Bu ya. Akte, KTP, kakak itu merupakan identitas diri. Jadi tetap harus diurus. Nanti coba dicek ya Bu, ibu-ibu KTP, kakak, akte masing-masing, nanti nyampe di rumah langsung dicek kira-kira anaknya udah punya KTP, punya akte atau belum. Kalau misalkan kakak KTP-nya ada masalah, segera diurus. Jangan sampai diperlukan ternyata ada masalah ya. Oke Bu. Itu. Kemudian apakah mencatatkan kelahiran anak itu penting ibu-ibu?
Penting, Bu. Kenapa kok penting mencatatkan anak di kelahiran? Atau istilahnya membuatkan akte anak? Tanda Kenapa? bukti, Bu. Tanda bukti. Kemudian tadi yang saya sebutkan tadi apa, Bu? Untuk identitas. Untuk identitas diri. Kemudian Kalau mau sekolah lah, kan kalau mau biasanya sekolah itu juga butuh akte. Oke. Kemudian apa manfaat akte kelahiran? Untuk masuk sekolah, Boleh untuk masuk sekolah. Kemudian apa lagi, Bu? untuk identitas anak. Untuk identitas anak. Kemudian apa lagi? Memastikan apa, Bu? Asal usul anak. Nah, coba kalau yang sudah pernah punya akte kan di situ dijelaskan anak dari ibu siapa dan bapak siapa di dalam akte. Coba ibu-ibu pernah perhatikan tidak? Iya, Bu, benar, Nah, Bu. di situ kan ada toh ternyata anak ini, oh ini anaknya ibu siapa dan bapak siapa, berarti itu jelas asal usul. Oh ternyata anak ini bapaknya jelas, ibunya jelas. Jadi untuk memastikan asal usul anak. Kemudian kalau misalkan ibu-ibu mau ngurus, ada yang punya kartu KIS? Ada, Bu. Ada, itu kan ada persyaratannya ya kalau anak ya. Kalau misalkan ada yang hamil, kemudian mau ngurus KIS anak yang di dalam kandungan nanti ya, di dalam kandungan ataupun yang sudah lahir, biasanya juga butuh Akte. Nah, itu makanya manfaat dari apa? Akte kelahiran. Kemudian apa lagi, Bu? Mencegah penyitaan. Apalagi lah tadi yang saya tadi untuk membuat KTP, membuat KK itu juga butuh Akte sebagai dasar ya, Bu. Iya, Untuk untuk persyaratan ya, persyaratannya harus punya akte. Kemudian dan lain-lain ya, Bu ya, pokoknya identitas KTP, SIM dan lain-lain itu biasanya butuh akte. Apalagi anak kita yang masuk sekolah itu kan sangat penting sekali. Jangan sampai anak kita ditolak sekolah karena gara-gara tidak punya akte. Itu kan sangat kasihan sekali, kita sudah melanggar hak anak, iya kan? Makanya setelah lahir sebisa mungkin akte itu harus segera diurus sebelum 60 hari. Kalau sudah 60 hari ibu ngurus akte nanti telat, nggak bisa langsung jadi, harus melalui proses sidang. Jadi makanya setelah bayi lahir sebelum 60 hari harus segera diurus. Gampang, Bu, ngurusnya akte itu, nggak sulit, nggak apa. Apalagi sekarang zaman serba online, itu tinggal foto-foto, surat kelahiran, KTP ibu, kakak ibu. Lah, balik lagi kan penting KTP sama kakak itu, kemudian dikirim ke nanti ada, saya punya nomor ininya, nomor kontaknya online. Jadi nanti ingatkan saya ya, Bu, tak kasih nomor kontaknya online untuk mengurus akte. Jadi sangat penting ya, Bu ya. Ingat, kalau lebih dari 60 hari ibu tidak mengurus akte, berarti nanti melalui sidang. Wah, ribet lagi. Sekarang aja kalau nggak disegerakan ribet. Apalagi nanti kalau sudah lebih dari 60 hari, lebih rumit, lebih ribet lagi. Oke. Kemudian ibu-ibu mencatatkan kelahiran, memiliki akte kelahiran, mendaftarkan anak pada kartu keluarga merupakan salah satu cara mencegah eksploitasi terhadap anak ya. Jadi ternyata menguruskan akte anak, mendaftarkan anak pada kakak itu juga merupakan salah satu cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Oke, sekarang kita lihat ini, Bu ya, flip chart ya. Nah, di sini ternyata ada manfaat akte kelahiran. Yang pertama apa, Bu, manfaat akte kelahiran? Identitas sah anak. Ya, tadi Ibu juga sudah bilang ya, yang pertama adalah ternyata akte itu identitas sah anak ya. Oke, kemudian kayak sama seperti KTP sama kakak itu kan juga menjadi identitas sah anak. Karena anak belum punya KTP, belum punya kakak,
awalnya dia identitasnya adalah akte, setelah itu nanti baru KIA ya Bu sekarang ya. Iya, Ada Bu. KIA, kemudian nanti kalau sudah 17 tahun baru KTP ya. KTP ya. Oke, kalau kakak sudah mesti tercantum ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, memastikan asal usul anak. Tadi seperti yang saya bilang, di dalam akte itu ternyata ada nama anak ini, ayah dari, ibu dari siapa, ayah siapa lah. Itu adalah memastikan asal usul anak. Kemudian yang ketiga, manfaat akte kelahiran ternyata adalah mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Sudah jelas ya Bu ya. Sebelum sekolah ternyata persyaratannya harus ada akte. Untuk mengurus kartu KIS, BPJS juga persyaratannya adalah harus ada akte. Kemudian mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi kalau misalkan dilihat di aktenya loh, ternyata anak ini kok kelahirannya belum 18, otomatis nanti pernikahan mesti ditolak sama KUA. Kalau tidak ada akte, kan tidak ada bukti kelahiran, jadi nggak bisa membaca tuh Pak Pengulunya, iya kan? Iya, Bu. Sebelum ke pengulu biasanya kan ada persyaratan tuh mau menikah. Iya. Jadi di sini juga bisa melindungi hak anak ya Bu ternyata ya. Kemudian yang kelima, kepastian mendapatkan hak waris. Ya. Jadi kalau ada aktenya, ada kakaknya, kalau misalkan dia mendapatkan warisan pasti jelas. Beda kalau nggak ada aktenya, nanti di pengadilan itu juga merupakan salah satu syarat, ya. Kemudian yang keenam, sebagai dasar pembuatan dokumen lain seperti apa tadi? KK, KTP, SIM, paspor, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ada pertanyaan ibu-ibu dari sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi tidak memenuhi hak-hak anak termasuk penelantaran anak. Ingat ya Bu, jadi hak-hak anak harus dipenuhi karena tidak memenuhi hak-hak anak adalah termasuk penelantaran anak. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita harus mencegah terhadap penelantaran. Oke? Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Oke? Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan materi maupun bukan materi adalah termasuk eksploitasi anak. Yang terakhir, orang tua, kita sebagai orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Oke, ternyata kita sudah sampai di ujung Ibu, nggak terasa ya Bu ya? Iya, Bu. Nggak terasa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Saya ingatkan lagi, apa yang kita pelajari di sini mohon dipraktekkan di rumah, terutama tadi tentang apa Bu? Akte. Kalau yang belum punya akte, segera diurus aktenya ya. Karena Ibu salah satu tidak mengurus akte termasuk mencegah eksploitasi. Oke, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Terima kasih atas rawuhipun dan Bu Suci yang sudah menyediakan tempat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya Bu ya. Jangan lupa pesan saya tentang akte yang belum punya nanti segera diurus. Nanti saya kasih nomor kontaknya, gampang kok Bu, di Spenduk Capil itu sudah langsung terhubung sama di Spenduk Capil kalau mengurus akte. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.